Cesa. Hadir. Fadia. Faras. Hadir. Hilya. Hinaya. Kurnia. Latifa. Nabila Sarif. Naila. Naila Anggraini. Naila Sakira Nurifka. Bunga. Ali. Vindi. Siti Zarifa. Sri Suryani. Ulfa. Ulia. Hari Sumpah Pemuda. Ya, Hari Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai tanggal 20 Oktober ya, 1928. Ya, itu adalah jiwa-jiwa yang muda semangat. Nah, Miss ingin menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasar, kompetensi dasar kita menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Terus keterampilannya itu adalah mendemokrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik, menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menyajikan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, kalau ingin mewujudkan sekolah yang baik, ya, maka kita ada yang namanya struktur kelolaan dalam sekolah. Itu ada kepala sekolah, ada wakil, ya, ada strukturnya, ya, ada strukturnya dalam menegakkan biar sekolahnya baik, bagus, rapi, dan kalian juga harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan. Itulah tujuannya, ya. Dan sekarang kita bukan itu dalam ruang lingkup sekolah. Sekarang Miss kita belajar tentang tata halaman yang mana, Miss? Yang 127 tentang tata kelola pemerintahan yang baik, ya. Coba baca dulu sebentar. Siapa yang bisa menganalisisnya, menjelaskan kembali apa itu tentang tata kelola pemerintahan yang baik? Apa yang kalian dapat tentang tata kelola pemerintahan yang baik? Baca. Lihat kamera. Siapa? Ada yang bisa? Yang kelas? Tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah tata pemerintahan yang biasanya menjalankan prinsip dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terus juga memiliki beberapa prinsip seperti partisipasi, berorganisasi dengan konsensus, visi strategis, dan tanggap. Ya, tepuk tangan dulu untuk Farah. Ada yang lain itu? Ada yang
baik dan teratur. Ya, tepuk tangan dulu untuk Adinda. Ada lagi? Nah, Miss menjelaskan ulang lagi ya, menerangkan ulang bahwasanya tata kelola pemerintah yang baik itu adalah susunan agar pemerintah kita ini di Indonesia ini berjalan dengan baik. Ada yang dinamakan partisipasi. Partisipasinya itu adalah timbulan partai politik, ada penanggung jawabnya. Ya, di setiap daerah itu ada kepala daerahnya, ya. Akuabilisasi atau yang disebut itu adalah. Kembali dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 bab 3 bagian ketiga, melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini dengan topik tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ditonton terus videonya sampai habis dan selamat belajar ya. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya. Pemerintah bisa punya kuasa, bisa punya wewenang, itu disesuaikan dengan masa kerja si pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua, unsur swasta atau wirausaha, yaitu mereka yang bergerak dalam pelayanan publik. Unsur swasta atau wirausaha membantu atau menyokong jalannya pemerintah, tetapi dari pihak swasta atau wirausaha. Lalu yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Nah, kita ini termasuk dalam unsur warga masyarakat. Unsur warga masyarakat ini adalah orang yang kena dampak dari jalannya suatu pemerintahan dan juga stakeholders atau pemangku kepentingan. Boleh dicatat ya. Ketiga unsur good governance ini dianalogikan dengan gambar di sebelah kanan, yaitu tangan yang saling terkait, yang saling bersinergi. Ketiga unsur ini ibaratnya kayak teamwork, harus bekerja sama dengan baik sehingga good governance itu terwujud. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Seyogyanya, sebelum membuat satu keputusan, pemerintah dan masyarakat melakukan pertemuan merembuk mengenai masalah-masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, pemerintah sebagai wakil rakyat akan membentuk satu keputusan yang baik, yang tepat untuk kepentingan rakyat. Karena itu mereka menampung aspirasi rakyat dan berusaha untuk membentuk satu kebijakan yang tepat, yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik itu mungkin dapat terwujud. Sangat besar kemungkinan untuk terwujud. Karakter tata kelola pemerintahan yang baik ada beberapa. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antar ketiga unsur tadi, pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Lalu yang kedua, komunikasi, yaitu jaringan multisistem berarti lebih dari kawan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Lalu yang keempat, keseimbangan kekuatan atau balance of force, yaitu dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.
Struktur tata kelola pemerintahan yang baik ada 7. Yang pertama, hubungan. Nurika, ada yang ingin ditanyakan? Tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Ada kata-katanya yang kurang kalian pahami. Implementasi itu adalah prakteknya, ya, dalam jalannya pemerintahan. Ya, kenapa dikatakan pemerintahannya? Adanya tata kelola pemerintahan yang baik untuk kepentingan rakyat. Ya, sudah sampai sini paham semua? Paham. Ya, Kang. Yang dimaksudnya independensi itu apa? Independensi itu adalah suatu partisipasi. Ya, partisipasi kita untuk menjalankan pemerintahan yang baik, ya. Independensi. Ya, apa namanya? Aktuabilitasi, ya. Aktuabilitasi itu adalah pertanggungjawaban. Ya. Kenapa di setiap daerah itu mempunyai kepala daerah, setiap daerah juga mempunyai peraturan eksekutif dan legislatif. Itu yang ya, sudah terbukti yang dinamakan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik. Tegaknya keadilan, kita menjalankan hukum, ya. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Baiklah, Miss. Siap. Kita kan baru ada yang namanya Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu adalah pemuda yang akan menjalankan negara ini. Oke, siap? Siap. Yang dari ujung. Miss, silakan dulu ya. Berdiri. Tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah unsur pemerintah yang percaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Tentu unsur swasta dan unsur wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik, sama terakhir unsur warga masyarakat. Iya. Lanjut ya, ikut nyanyi juga. Karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik.
akuntabilitas bukti tersedianya perangkat hukum. Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Good governance juga memiliki prinsip unsur: 1. Pemerintahan, 2. Swasta atau wirausaha, 3. Warga masyarakat. Good governance juga memiliki karakter tata kelola, struktur kelola, dan syarat kelola. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sisanya